Baiklah pemirsa Hikmah Ramadan, terima kasih masih bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan TPRI Sumatera Selatan. Sebelum tadi dijawab pertanyaan, kami mengingatkan kembali bahwa jadwal beduk atau maghrib kita pada hari ini insya Allah pada pukul 18.01 waktu Indonesia bagian Barat. Ustaz, ini sepertinya ada yang masuk Ustaz ya, kita tunggu dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hikmah Ramadan. Baik Ustaz, ini sepertinya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan Bapak, Ya, dari siapa Ustaz, dan di mana Pak? Ya. Kita mau urun rembuk. Ya. Mungkin juga masukan. Jadi terkait dengan pelayanan publik ini memang betul. Islam seharusnya memiliki konsep yang lebih visible ya, lebih artinya bisa diterima oleh masyarakat. Kita ambil contoh misalkan beberapa belakangan ini ada kasus pemukulan perawat. Tentu kita tidak membenarkan pemukulan itu, tetapi pasti ada sesuatu yang salah terhadap pelayanan publik. Jadi seyogyanya orang yang tidak bisa tersenyum, yang tidak bisa melayani, jangan menjadi perawat, kira-kira begitu. Kemudian ada juga pemukulan orang tua murid ke guru. Berarti pasti juga ada yang salah pada guru itu. Nah, persoalannya ada kesalahan publik selalu menyalahkan yang viral. Kita menghujat seolah-olah mereka itu kita melampaui hak Tuhan, kita menghujat mereka salah. Padahal mereka juga manusia. Semua profesi, tak terkecuali ustadz pun mungkin ada salahnya. Nah, oleh sebab itu, kita harus memberikan pembelajaran kepada publik bahwa yang tampak salah itu belum tentu salah dan anti salah. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap hal-hal yang berkaitan mereka yang bekerja di sektor publik ini? Apakah memang mereka harus lebih sabar dari yang lain atau harus lebih profesional? Kira-kira yang tidak profesional jangan diterima menjadi pelayan publik. Nah, kira-kira konsep Islam yang sebenarnya terhadap pelayanan publik itu seperti apa, Ustaz? Baik. Baik Bapak, tadi Terima kasih. alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kontribusi yang baik Ustaz dalam diskusi kita ini. Maka memang kalau kita dalam Islam ini ada kuncinya nih Ustaz ya. Kunci bahwa kalau dia memahami bahwa pekerjaan itu adalah ibadah. Maka dia akan melakukan itu dengan sebaik-baik. Tadi terkait juga dengan yang tadi Ustaz sampaikan Ustaz. Dengan kasus-kasus tadi kan ada attitude yang Ustaz bilang tadi Ustaz. Nah mungkin silakan Ustaz bisa menambah atau memberikan tanggapan sedikit dari apa yang beliau sampaikan. Silakan Ustaz. Ya, kembali ke syawarah dari Bapak tadi, saran dari beliau tadi, kita ucapkan terima kasih. Ya. Memang kadang-kadang kita selaku pelayan publik sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seorang pelayan publik yang maksimal. Sudah berniat untuk ibadah, tapi masih ada saja salah. Masih ada celaan. Semakin baik orang itu, semakin muncul celaan-celaan, hinaan dari, terutama kadang-kadang muncul dari teman sendiri, dari orang-orang yang tidak senang dengan posisi kita sebagai aparatur pemerintah, kita pelayan publik. Ada yang tidak senang. Jadi perlu kita jalin hablum minanas yang baik, komunikasi silaturahim yang baik dengan sesama anggota, sesama pelayan publik di satu instansi, satu dinas tertentu. Itu harus menjalin hubungan yang ekstra luar biasa, menjalin komunikasi, diberikan amanat-amanat dari seorang pemimpin untuk menjalin komunikasi antara kita satu di dalam satu ruang lingkup pelayanan publik itu sendiri. Maka kembali ke diri kita masing-masing. Kalau itu sudah kita terapkan, kita kembali ke ayat tadi, kita bertawakal, ikhtiar sudah kita jalani, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang hidup ini tidak ada, hidup ini yang tidak ada ujian apapun. Profesi sebagai seorang pelayan publik pasti juga ada ujian, ada masalah-masalah yang sudah
pernah kita hadapi. Ya, jadi tadi Ustaz memang ada kata kunci yang tadi beliau sampaikan, ada sikap profesional Ustaz ya. Profesional. Jadi memang kita semua juga harus memahami sebagai yang dilayani, juga harus memahami, tidak mudah menjudge, tidak mudah menilai Ustaz ya. Karena kadang-kadang memang orang tuh sudah berusaha semaksimal mungkin Ustaz. Baik. Ustaz tadi ada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Catur Ustaz. Tadi yang terkait beliau bertanya tadi. Silakan Ustaz. Tentang Yasin. Yasin. Iya. Memang banyak pendapat. Ya silakan. Selagi itu kembali ke niat kita pribadi. Karena agama Islam ini segala sesuatunya diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu diawali dengan niat. Kembali ke Yasin tadi. Kenapa Yasin? Karena kalau kita buka surat Yasin, buku kecil, kitab kecil Yasin itu selalu diawali dengan fadilah dari surat Yasin itu. Yang barang siapa yang membaca surah Yasin dalam keadaan sedih, maka akan diberikan kegembiraan, keluasan, kelapangan. Karena di situ ada kandungan fadilah dari surah Yasin yang kita baca itu. Jadi selagi kita mau berniat ibadah untuk membaca surah Yasin, ya silakan. Jadi Pak Catur, ini masalah khilafiyah Ustaz ya. Masalah perbedaan tingkat keyakinan kita mengamalkan. Baik Ustaz, ini kalau kita kembali ke ayat tadi Ustaz yang dibaca oleh Qori tadi Ustaz. Jadi di situ ada konsep-konsep yang luar biasa seperti apa yang tadi disampaikan oleh penelpon kita terakhir. Mungkin kalau menjalankan itu mungkin nggak terjadi Ustaz, kasus-kasus seperti yang di Palembang kemarin Ustaz. Itu ada beberapa Ustaz yang diungkapkan tadi, seperti ada konsep tu'adul amanat, ada adil. Nah ini gimana Ustaz kalau kita kaitkan dengan pelayanan publik nih Ustaz? Jadi dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 59 tadi ada kriteria sebagai seorang pelayan publik itu yang harus dipenuhi. Seperti kata Bapak tadi, yang pertama adalah profesional. Kemudian kembali ke ayat ini, antu adul amanah, bahwa seorang pelayan publik itu yang wajib yang pertama harus dipenuhi adalah harus amanah. Betul. Itu berat Ustaz ya? Iya, amanah ini memang mudah diucapkan, tapi kadang-kadang aplikasi penerapannya itu berat. Iya, kita sebagai seorang aparatur pemerintah menjalankan amanah, sebagai seorang ketua RT misalnya, kuota untuk mendapatkan BLT atau bantuan itu 10 orang, yang lain tidak menerima itu, yang lain sudah ribut. Padahal kita menjalankan amanah 10. Jadi harus amanah. Kalau memang itu ya kita sampaikan ini amanah. Memang jatahnya seperti ini, 10 yang dapat, ya 10. Itu dari ayat itu bahwa seorang pelayan publik harus benar-benar amanah. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sampaikan bahwa profesional, amanah, kita sudah amanah. Kemudian dari ayat itu kita kembali segala urusan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah amanah, kita sudah berlaku untuk menjadikan diri kita amanah dalam memimpin, dalam keluarga, dalam masyarakat, di lingkungan kita misalnya. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan masyarakat, teman-teman yang mau menggunjing dan lain sebagainya, kita tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang tempat bergantung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari surah lain kita bisa buka bahwa seorang pelayan publik itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fadhkuruni adkurkum washkuruli. Jadi ingat, kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Jadi fadhkuruni adkurukum. Kita selalu ingat kepada Allah. Sebagai seorang pelayan publik, kita harus ingat kepada Allah bahwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun saja kita berada, Allah bersama kita. Sebagai seorang pelayan publik, kita senantiasa harus menanamkan sikap amanah bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu ada dalam diri kita melalui ibadah puasa ini,
Bapak, Ustadz. Jadi salah satu hikmah puasa ini mendidik kita, membina kita menjadi seorang yang amanah. Kita bisa saja berlaku kayaknya seperti orang yang berpuasa, kita bisa lesu. Padahal kita tidak puasa, tapi mustahil kita bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ingat kepada Allah. Jadi sebagai seorang pelayan publik, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan, dengan hati, dengan ibadah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul Ustaz ya. Jadi kalau kita punya kesadaran yang tadi Ustaz katakan bahwa muraqabatullah, diawasi Allah, maka kita akan melakukan itu semaksimal mungkin Ustaz. Karena kita menganggap ini merupakan ibadat yang Allah minta pertanggungjawaban Ustaz. Jadi konsep khodimul ummah Ustaz ya, melayani umat itu. Ada lagi Ustaz yang mungkin perlu saya tambahkan dalam kepada kita sehingga membangun kesadaran nih Ustaz. Bagaimana kita bisa melayani, berbuat, saling tolong menolong dan seterusnya. Jadi kembali untuk menjadi seorang pelayan publik itu, ya kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah-ibadah Ramadan ini didasari dengan iman, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diawali dengan barang siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan iman mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka kita tingkatkan iman dalam beribadah, dalam bekerja, beraktivitas sebagai seorang pelayan publik atas dasar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala itu, dengan iman, dengan mengharap ridha Allah, kita akan mampu menjadikan diri kita menjadi seorang pelayan publik. Baik Ustaz. Kita tanpa terasa Ustaz sudah berada di penghujung. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih atas yang telah berpartisipasi dalam kegiatan dalam acara kita ini. Kita sudah insya Allah tadi sudah menangkap beberapa yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita. Intinya bahwa kita harus membangun sebuah kesadaran bahwa apapun profesi kita sesungguhnya itu merupakan sarana bagi kita untuk beribadat kepada Allah SWT. Nah, ketika kita melaksanakan itu dengan dasar-dasar niat, tadi amanat, profesional, insya Allah apa yang akan kita lakukan itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Tidak hanya untuk diri kita, tapi bermanfaat untuk orang lain. Dan itu akan menjadi catatan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, kami sebagai pembawa acara Hidayatullah dan seluruh kru Hikmah Ramadan TPRI Sumsel mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Kepada Ustadz juga kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan kami. Dan sebelum kami tutup, kami akan sampaikan bahwa insya Allah kita akan kembali nanti dihibur di penghujung ini dengan hadroh Subbanul Mustafa yang akan menghibur kita dengan lagu Hayyul Hadi. Ini dipimpin oleh Bapak Abdurrahman Huzaifi. Sekian, terima kasih kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.